qauli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah, yang dilanjutkan dengan kewajiban kita juga, yaitu bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu ini wajib ya. Bahkan wajibnya juga fardu ain, cuman sesuai kebutuhan kita. Artinya kalau kita tidak berbisnis saham, maka kita nggak belajar fikih saham nggak apa-apa. Kalau kita nggak melihara unta, kita nggak belajar zakatnya unta nggak apa-apa. Nah, tapi karena kita semua sholat, berarti belajar fikih sholat hukumnya wajib. Nah, jadi belajar agama ini nggak harus semuanya. Mungkin dengan pengen belajar kayak seorang mujtahid atau seorang ahli fatwa itu nggak perlu. Jadi cukup dengan belajar apa yang dengan hadapi sehari-hari saja. Apalagi kita misal berdagang gitu kan, apa yang kita perdagangkan, ya di situ kita paham hukumnya, itu sudah cukup. Nggak perlu belajar yang sampai gimana. Ya kalau memang punya kelonggaran dan punya kemampuan silakan. Tapi kan nggak semua orang mampu gitu. Makanya yang wajib ya apa yang kita hadapi. Makanya zaman dulu tuh ada ulama yang saya idolakan, mungkin dengan sudah sering dengar namanya, Ibnu Taimiyah. Itu pada zamannya kalau ngomong ke fikih dia yang paling pintar, ngomong ke sejarah dia yang paling paham, ngomongkan hadis dia yang paling ngerti, ngomongkan strategi perang dia paling ahli. Ya kalau semua orang Islam seperti itu hebat, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Makanya ada dosen, ada guru, ada muridnya. Nek pinter kabeh lah dosen kabeh. Nah, yang diajar sinten yang gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga beban kewajiban belajar ilmu itu pada hal-hal yang memang kita berhadapan. Nah, kembali ke materi ya, terkait dengan sholat. Tentang syarat kita sudah membahas tentang wajibnya masuk waktunya, kemudian wajibnya suci dari hadas, suci yang wajib suci adalah baju, badan, dan tempat. Nah, sekarang kita masuk di tentang menutup aurat. Nah, jadi syarat sholat berikutnya adalah menutup aurat. Wajib auratnya ditutup. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang baik, yang bagus ketika kamu masuk masjid. Kita disuruh pakai yang bagus, berarti maknanya ya berarti nutup aurat. Nah, bagus dan tidaknya pakaian itu kembali kepada kita dan pandangan orang. Patut atau mboten gitu loh, nguruf gitu. Jadi ketika kita mau ke masjid, pertama pastikan itu pakaian terbaik yang kita punya. Atau kalau jenengan bingung, kok ngambil kabeh kabeh gitu. Nah, barangkali ya. Coba jenengan bayangkan kalau ini tak pakai buat kondangan, kira-kira aku isin apa ora. Nah, itu. Jadi dalam kondisi tertentu tidak apa-apa kita menggunakan penilaian orang. Nah, misal saya biasa nek ten kawinan sok ngisi pengajian, saya pakai kayak gini ya biasa, tidak pakai ke masjid, tidak apa-apa. Nah kok orang sarungan Mas, saya nggak bisa sarungan. Ini sarungan aku melorot terus gitu. Makanya ya pakaian saya kayak gini. Punya sarung, jadi kadang yo istri saya beli sarung gitu. Tapi saya hampir-hampir nggak pernah pakai sarung, jarang. Cuman apa sih nek balik kota itu suruh khutbah Jumat itu pakaiannya wajib sarungan, nah, itu paling angel. Otomatis ya bagian dalamnya saya kasih celana panjang, semelang nek melorot. Udah tak nego nggak boleh tak miring. Jadi situ harus baju koko, sarungan, pakai ijas, kanggo songkok. Padahal nek songkok itu kepala saya kan besar, jadi kita nggak aden gitu. Elik banget pokoknya. Menurut saya gitu. Tapi ya tulisannya dress code gitu. Saya nego nggak boleh. Buat tangan buka gamis nggak boleh. Ya wes. Gitu. Demi tujuan yang besar ya saya yang menurunkan tensi gitu. Ya oke. Tujuan besar apa ya? Dakwah ini gitu, para biaya-biaya yang ada di balai kota gitu kan.
Dan saya kalau di sana ceramahnya kisah-kisah tentang larangan korupsi, larangan mencuri, larangan mendolimi, macam-macam. Makanya harapan saya jangan tinggal di kota yang baik, yang kemudian ya kita saling sinkron sebagai warga, jadi warga yang baik. Nah, dan mereka pihak ini saya coba kasih tahu yang baik. Tapi jadwal saya khotbah cuma setahun pisan karena di rolling. Nah, terus yang pada luhur itu kultum itu sebulan 2 kali ya. Tapi lumayan, paling ora kan tahu krungu gitu. Tahu krungu nek korupsi itu ternyata orang mau dilarang negara ini ya dosa kan gitu. Nah, timbang ora tahu krungu gitu. Karena khotbah Jumat pun juga harus melihat kepentingan urgensi. Ketika di situ masalahnya adalah soal birokrasi, kok nyampe kene terlalu muluk-muluk soal kemana-mana gitu kan, akhirnya ya orangnya rajin sholatnya ya rajin nyolong juga gitu. Nah, maka perlu sisi-sisi itu. Makanya saya kalau isi pengajian di mana-mana itu saya sering tanya ke takmirnya, mau disampaikan apa, tema apa, biar nggak kebiah-uyah gitu, biar lebih tepat sasaran gitu. Nah, kembali ke sini, gitu. Jadi nggak selalu di pandangan manusia itu terus jadi jelek, itu enggak. Jadi kalau memang apa yang jenengan pakai ini untuk sholat ini, menurut jenengan udah ini yo tanggung jabong yo rasa masalah yo segini dia aku yo aneh ya monggo gitu. Tapi kalau misal kita masih punya pakaian yang lebih baik, lebih bagus gitu kan, nah itu sebaiknya jenengan pilih yang terbaik karena Allah yang memerintah. Dan kata perintah dalam ayat atau hadis itu hukum asalnya itu wajib kecuali ada dalil yang bertentangan dengannya gitu. Nah, berarti hukum asalnya pakai pakaian bagus itu wajib. Nah, cuma nanti pembatasnya adalah nutup aurat. Nah, sehingga nanti di masjid tertentu itu ada yang pakai pakaian yang kurang bagus menurut standarnya. Misal pakai kaos kampanye gitu. Itu kalau takmirnya langsung diusir, tidak boleh. Nah, tapi ada juga masjid yang memberikan solusi. Takmirnya yo galak. Jadi kalau yang pakai kaos oblong atau kaos kampanye itu dikandani. Kalau yang pertama tadi diusir paling pabelan gitu. Nah, nek ten Semanggi niku dikai ngerti. Mas, aja salat nganggo iki, kae ning kono kae nek baju koko pilih dhewe. Nek sarung juga. Nah, jadi itu masih rodok bagus yang itu. Makanya nggih sekali lagi hukum asalnya wajib pakai pakaian yang terbaik. Nah, pembatasnya nanti nutup aurat. Nah, sehingga nutup aurat didahulukan daripada yang indah. Sehingga nanti nek jenengan misal nemoni enten pegawai, enten niku pegawai bangunan niku lho. Dhek lali nggawa baju yang baik, maka dengan pakaian yang dia pakai gitu kan, dia sholat selama nutup aurat sah sholatnya. Nah, jadi wajibnya nutup aurat dulu. Kok kemudian dia perhatian dan dia membawa baju yang baik, maka pakai baju yang baik itu keutamaan buat dirinya. Termasuk yang di sawah, kadang luku masjidnya ado, akhirnya sholat di pinggir sawah, cuman pakai baju yang dia pakai buat ngeluku, bajak sawah itu. Nah, sosok yo foto nek letok barang gitu kan, ya enggak apa-apa, sah masih gitu. Atau ibu-ibu yang tandur gitu kan, di sawah-sawah itu kadang mereka sholat di pinggir sawah, enggak apa-apa gitu. Ya, jadi menutup aurat itu yang diutamakan, kemudian baik itu lapis keduanya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini berkaitan dengan kisah zaman dulu. Orang-orang Quraisy itu dulu tuh kreatif tapi keliru. Makanya Nabi mengingatkan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammad. Ucapan terbenar itu adalah Quran dan petunjuk terbaik itu adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara itu kreativitas dalam agama. Nek kreativitas dalam teknologi bagus, kreativitas dalam pertanian bagus. Nek kreativitas dalam agama niku jelek. Maksudnya pripun? Zaman dulu niku tawaf niku awalnya yo nganggo klambi, tapi suwe-suwe ben khusu udah mereka. Makanya turun ayat ini untuk mematahkan kelakuan mereka bahwasanya tawaf itu udah. Jadi zaman dulu itu orang Islamnya tawaf, orang musyrikinnya yo tawaf karena itu dianggap sebagai ritual yang turun temurun. Jadi orang musyrikinnya melihat itu sudah bagian dari
adat istiadat, nah orang Islam melihat itu sebagai syariat. Nah karena syariat maka ngikuti contoh nabinya, yaitu pakai baju. Nah yang adat istiadat ngikuti leluhurnya, walaupun leluhurnya ini kadang yang ngarang-ngarang gitu. Nah udah jenengan bisa bayang gitu, enak wong tawaf siji klamben siji udah. Gimana? Kira-kira bisa khusyuk apa enggak gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adat itu silakan jangan pakai kalau nggak bertentangan dengan syariat. Ini penting. Jangan garis bawah ini. Nah contoh apa adat yang bertentangan dengan syariat? Pegang nikahke bulan Suro. Saat dulunya Suro, ulem sedina ping loro ping telu, barang Suro blas ra ono, engko bar Suro rame meneh ulem-uleman gitu. Niku adat yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Nah, ini jadi temanya akidah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku. Kenapa? Ya subud dahro, mereka menghina masa. Wa anad dahru, padahal masa itu yang buat aku. Ulang tahun, dino, pasaran, peton, itu semua aku yang membuat. Kok kalian hina? Padahal aku yang membuat. Makanya Nabi Muhammad zaman dulu, orang Quraisy itu, orang Arab dulu itu nggak mau menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus malah menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal. Dan Bunda Aisyah membanggakan itu sampai mengatakan, siapa di antara istri beliau yang dinikahi bulan Syawal kalau enggak aku. Nah, jenengan yang dulu punya keyakinan seperti itu dihapus, enggak boleh dilanjutkan. Terus jenengan misal hari ini masih punya putra yang belum nikah, nikahkan di bulan Suro kalau lamarannya tidak Suro gitu kan. Jangan diganti Suro gitu kan. Karena itu pelanggaran level akidah yang bahaya. Kalau kita bawa mati itu dosanya dosa besar. Bahkan dosa besarnya kalau urusan akidah itu melebihi dosanya dosa molimo. Dosa molimo itu dolim buat diri kita, Allah mudah untuk mengampunkan. Tapi kalau levelnya adalah dosa di urusan akidah, itu bisa berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini. Maka Nabi mengingatkan layak balullah sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah balik kecuali dengan menggunakan penutup kepala atau jilbab atau himar. Nah ini menjadi dalil bahwasanya hukum asalnya harus pakai pakaian yang bagus. Nah terus pengkhususnya nutup aurat, sehingga nutup aurat didahulukan dari yang bagus. Makanya niku mempelajari fikih prioritas makanya niku. Jadi nutup aurat dulu baru yang bagus. Nah aurat itu sampai mana? Nah kalau laki-laki dikatakan oleh Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata ma baina surrati wa rubbati aurah, antara udel sampai lutut dengkul itu aurat buat laki-laki. Jadi sebenarnya jenengan niku nganggo katok kayak jojon niko, terus sarungan itu jane sudah sah buat sholat. Tapi enten tapi meleh nanti dalam usul fikih niku enten kaidah al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum kalau tidak bertentangan dengan syariat. Adatnya nopo? Nek wong sholat nganggo klambi ngoten niku, adat kita nyebut wong ngoten niku wong napa, Pak? Wong napa? Wong kurang apa? Kurang akal, wong edan itu. Sholat kok kaya ngono edan, padahal jane secara fikih udah bener gitu loh. Enggak apa-apa. Tapi kita adatnya mengatakan itu wong ra genep gitu kan. Nah, makanya al-ada al-muhakamah, sehingga ya kita pakai adatnya lah. Adatnya apa? Ya ditutup lah, pakai baju. Jangan seperti itu. Maksudnya gitu. Tapi secara minimalnya boleh. Ini dalil buat mereka yang darurat tidak punya pakaian. Zaman dulu gombal itu mahal Pak, karena dibuat itu dari kambing, bulunya itu loh, atau dari sutra. Benang demi benang terus jadi gombal, terus baniku dijahit. Hanya orang-orang kaya yang mampu beli. Orang randuin nek ra entuk kekean ra iso. Sehingga dulu tuh ada seorang sahabat niku punya gombal yang bisa buat nutup buat sholat secara minimal itu satu tok. Ada seorang sahabat yang punya satu tok. Dan begitu rampung sholat salam dia langsung pulang. Enggak pakai pikir, enggak pakai, langsung pulang. Dan itu tanya sama Nabi, kenapa kok kamu buru-buru? Kata dia, istri saya nunggu untuk sholat. Jadi istrinya mengejar keutamaan sholat di rumah, tapi yo harus di awal waktu. Jadi ibu-ibu jangan sampai aku sholatku ning omah kan lebih utama dibanding masjid. Ya bener niku. Ning nek salate dhuwur meh asar, salat asar meh maghrib ya niku klentu gitu. Artinya jenengan mengejar keutamaan sholat di rumah tapi meninggalkan keutamaan awal waktu niku nggih klentu. Makanya dalam kasus sahabat itu
Dia mengatakan kami punya kain yang bisa nutup aurat kami cuma satu, makanya saya segera pulang untuk biar gantian sama istri saya. Nah kainnya itu qadarullah ketika ditutupkan jadi kain kafan, ditarik munggah ketok sikile, tarik medhuk ketok sirahe. Saking randu ini zaman dulu. Artinya kalau orangnya kondisi seperti itu, nah niku ngangge sing tadi itu minimalis itu masih boleh. Pramila piyai-piyai yang umroh niku sok-sokan ngangge kain ihram ten ditutup ten dodo ten apa namanya badannya toh disampir ketok gitu. Kadang sujud ngono sok coplok gitu atau rukuk soplok gitu kan. Niku nek jenengan boleh sik terus dinggo ngoten ya malah salate malah ketambahan gerakan-gerakan nggak perlu. Jadi nek misal niku pun nutup dari usur sampai ke dengkul itu salat jenengan tetap sah walaupun dodone kelihatan. Ning nggih niku tadi lho kembali ke urufnya. Terus kok mulai umroh ten ning Indonesia mau nganggo kain umroh salat tok wonten terus sempakan barang gitu. Nah, bahaya ya. Ampun ngoten nggih. Ya, jadi fikih itu harus luwes tapi juga jangan digampangkan ya. Nah, maka kembali ke sini niku aurat laki-laki. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Jarhat Al-Aslami yang berkata Nabi SAW lewat ketika aku mengenakan kain yang tersingkap hingga pahaku terlihat. Dari Kiai Jaler pupune ketok. Nah, beliau bersabda, "Ghatti fahidaka fa innal fahida aurah." Tutupan pupumu karena sesungguhnya pupu kuwi aurat. Nah, niki wong lanang-lanang dah nom-nom gitu sih. Ingin-ingin dalan-dalan ngangge katok, tendek banget gitu kan. Rumongsone apik gitu. Dan niku musibah melih malah sing nggo cah wedok sisan gitu kan. Wis parah pokoknya. Jadi jangan sampai niku putra jenengan nggih, mungkin jenengan ditanya di akhirat. Nah, sedangkan bagi wanita maka auratnya semuanya, Pak, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lah nganggo cadar apa enggak, Mas? Itu khilaf ulama. Ulama berbeda pendapat. Tapi secara umum nggih, secara umum semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan dalam konteks wajah ini dan telapak tangan ini juga tidak boleh ditutup ketika sholat, kecuali betul itu sutra ngoten niku ada orang putri yang biasa pakai cadar sholat di belakang. Nah maka kayak di Masjid Raya Fatimah kan nggak ada sutra kayak gini dan Singosaren itu. Nah maka yang biasa pakai cadaran tidak apa-apa. Dalam kondisi nggak ada ini, tapi kalau ada itu cadarnya dibuka. Jadi orang cadaran nggak boleh sholat pakai cadar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, almar'atu aurat. Wanita itu semuanya aurat. Kalau udah semuanya aurat, berarti pakai katok cendek ya nggak boleh. Jangan kan pakai katok cendek, kelaminnya kurung tapi rakudungan nggak boleh. Apalagi katok cendek kayak yang kita lihat sekarang. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah haid tapi tidak pakai penutup. Pun dikurin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu materi kita, intinya tambahan satu ilmu yaitu wajibnya menutup aurat. Dan yang terbaik dari alat tutup kita, pakaian kita, yaitu yang kedua mengikuti urufnya, kebiasaannya. Nanti kalau kebiasaannya ditutup ngeten iki nggih ngeten iki. Kemudian yang ketiga, niki yang paling utama, pakailah, ambillah khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian jenengan yang terbaik. Mari bahasane niku lho, sing nggo riya niku lho. Nah, ideale sing niku. Mboten kedah enggal. Umpami niku enten klambi lawas tapi jenengan remen kan enten to piye. Kok nganggo kuwi terus aku seneng kok. Nah, ini kalau gombalmu ki berarti elek niku. Jadi enggak apa-apa menggunakan standar penglihatan orang. Jadi bukan terus iki nek nganggo penglihatan orang kok ndak dikira riya, mboten, Pak. Mungkin enten kelompok sufi niku nek ndelok klambi utuh ngene iki malah dikira cinta dunia ngomong. Makanya dia nganggo klambi niku kampung, kain perca niku suwek-suwek niku dijahit. Niku ten luar negeri mara ten Indonesia diparani tah nom-nom diwambungi ra karo-karo disosor ra karo-karo. Niku enggak ngoten nggih. Jadi Islam kalau emang jenengan mampu punya baju yang bagus utuh itu yang dipakai. Ora kudu ben ketok sederhana tak cantolke pager segen suwek engko nek jahitane kok klambine Nabi mboten. Bajunya Nabi sobek itu ya bukan karena disobek, karena memang sobek. Mungkin karena wis lawas, mungkin karena kecantol ngoten. Pramila umpami nggih jenengan gadah baju terus kecantol suwek jenengan jahit enggak apa-apa, enggak usah kemudian kosok mantan lurah kok klambine suwek. Penting dijahit, mboten bolong ngoten nggih. Nggih. Mboten, ada yang mau nanya soal niki? Enggak ada. Nggih, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi yang bisa saya sampaikan.